Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Saya di sini sebagai konselor. Nah, Mbak sendiri siapa ya namanya? Ya, perkenalkan nama saya Tiara, dipanggil Tia. Ya. Kalau sekarang itu kesibukannya apa nih? Sama juga alamatnya di mana? Saya masih mahasiswa, masih kuliah. Untuk alamatnya di Jalan Baluti, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu apa ya? Tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya ya. Berarti kalau kuliahnya di mana? Kuliahnya di Banjarmasin, universitas di salah satu universitas di Banjarmasin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit ada masalah. Jadi kesini udah tahu dong mau ngapain gitu. Iya. Oke, sebelum kita melakukan konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kamu lanjut menjelaskan permasalahan kamu, kita sepakati dulu sesi konseling hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita waktunya sekitar 40 menit. Apakah disepakati? Iya. Nah, isi juga kontrak ini ya. Itu surat pernyataan persetujuan mengikuti sesi konseling. Ya, baik. Oke, jadi sebelum kamu menjelaskan apa tujuan kamu kesini, sepertinya sudah kayak ada permasalahan kan tadi ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih bahwa kan di sini nantinya akan ada konseling nih. Konseling gimana? Saya akan menjelaskan konseling itu apa dulu. Di sini konseling individual, di mana proses konseling individual itu sendiri merupakan proses interaktif antara guru BK seperti saya dengan kamu sebagai konseli, di mana ini bertujuan untuk mengarahkan pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Konseling individu ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilaksanakan kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau konseli itu tadi, seperti kamu ya kan, yang bertujuan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang. Nah, sebelum itu juga dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, jadi ke asas kesukarelaan ini di mana proses konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak konselor ataupun konseli. Jadi kamu kesini secara sukarela ya kan ya, tidak ada paksaan. Nah, kemudian selain asas sukarela tadi, itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini diharuskan atau dihadapkan kamu konseli bisa terbuka kepada saya tentang baik itu masalah atau apapun cerita yang mau kamu ceritakan ke saya, dan saya pun harus bisa terbuka terhadap apa yang kamu ceritakan nanti. Terus yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Nah, di sini dimana usaha atau bantuan yang saya berikan itu diharapkan itu sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu norma hukum, norma agama, norma masyarakat, dan aturan lainnya. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, di mana
ini tuh asas yang merupakan kunci dari konseling itu sendiri. Data-data yang ada yang kamu berikan ke saya atau kamu ceritakan masalah yang ke saya itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi tenang saja, tidak akan saya ceritakan kemana-mana karena kami memiliki asas kerahasiaan. Baik, apakah kamu sudah siap? Saya siap. Baik, silahkan langsung saja untuk menjelaskan atau menceritakan permasalahannya. Begini, permasalahan yang saya hadapi saat ini itu sedikit konflik dengan teman saya. Teman satu kuliah juga, teman satu kos juga. Saya berteman dengan dia sejak SMA dan kami melanjutkan kuliah di perguruan yang sama. Lalu berlanjut karena saking dekatnya kami sepakat untuk menyewa satu kos bersama. Namun akhir-akhir ini kami memiliki satu masalah, sedikit konflik masalah, di mana pada saat itu teman saya marah dengan saya. Marahnya awalnya saya tidak tahu dia marah dengan saya itu karena apa. Tapi kemarin dia mengatakan marahnya kepada saya berhubung katanya saya itu cuek, egois dan tidak menghiraukan dia. Hal itu diawali karena pada suatu waktu dia ingin berbicara dengan saya, ngobrol dengan saya, menceritakan sesuatu dengan saya. Tapi pada saat hari dia ingin bercerita, kebetulan saya sedang sibuk. Oleh karena itu saya tidak menghiraukan dia, dan di sanalah di sana timbul rasa kecewa dia, marah dia kepada saya, sehingga untuk beberapa hari dia tidak pernah menegur saya, menyapa saya. Lalu berlanjut dengan kemarin dia mengatakan unek-uneknya bahwa dia marah kepada saya, dan itulah menurut saya masanya hanya kecil, tapi saya merasa tidak enak bahwa kenapa dia marah dengan hal seperti itu, padahal dia tidak menyadari bahwa saya pada saat itu pun saya sedang sibuk dan gimana ya, sampai akhirnya dia mengatakan bahwa dia ingin pindah kos, ingin tidak berhubung lagi dengan saya. Baik, jadi saya simpulkan ya, permasalahan yang kamu sedang hadapi ini, dimana kamu kayak ada terjadi kesalahpahaman atau kayak konflik antara kamu dengan teman kamu itu tadi. Mungkin masalahnya sedikit sepele, mungkin masalahnya hanya perlu komunikasi lebih lagi seperti itu ya kan. Mungkin kita bisa saya kan di sini memakai teknik role playing ya, dimana di role playing ini kita akan bermain peran. Jadi nanti saya akan memerankan sebagai teman kamu tadi, memerankannya adegan yang dimana dia merasa dihiraukan tadi, yang tidak dihiraukan oleh kamu atau diacuhkan oleh kamu tadi. Kamu sebagai teman kamu sebagai kamu sendiri. Nanti karena kita bertukar peran, kamu sebagai teman kamu, saya sebagai kamu. Dapat dipahami? Ya. Kita mulai saja ya. Jadi kamu tadi sedang sibuk apa, misalnya mengerjakan tugas kan? Ya. Misalnya kamu mengerjakan tugas nih. Jadi saya datang loh, saya untuk mengajak ngobrol kamu. Atau dua Tia. Tia, aku pengen ngomong. Aku lagi sibuk, kamu nggak lihat apa? Dengerin aku dulu. Aku lagi sibuk. Tapi ini tuh urgent banget, aku pengen ngomong, pengen cerita. Nggak bisa, ini tugasnya harus dikumpul hari ini, sore ini. Nggak bisa, aku lagi sibuk. Jadi gini loh, please, aku lagi sibuk. Duh, kamu itu egois banget sih. Nggak peduli sama teman.
Udah dah, pergi. Jadi tadi kan saya memerankan sebagai teman kamu dan kamu sebagai kamu. Nah sekarang kita bertukar peran, kamu sebagai teman kamu dan saya sebagai kamu. Hei Tia. Ya kenapa? Aku mau ngomong sesuatu. Aku lagi sibuk. Cobalah dulu dengarkan. Gak bisa, aku lagi ngerjain tugas. Nggak, cobalah. Ini urgent banget, Kenapa penting sih? banget. Biar Ayo. tinggal ngomong aja juga. Tapi perhatikan aku dulu. Iya, aku kan lagi sambil ngerjain tugas. Nggak bisa, ini harus fokus pokoknya. Nggak bisa. Aku tuh ngerjain tugas. Ini pokoknya tugasnya bentar lagi dikumpulkan. Nggak bisa, pokoknya kamu harus fokus dengerin aku dulu. Nggak bisa. Udah deh. Sebentar sama kamu. Nah, jadi itu tadi kita sudah bermain peran, ya kan? Kamu telah memainkan peran sebagai kamu sendiri dan juga sudah memerankan peran sebagai teman kamu. Nah, saya ingin tanya nih, gimana perasaan kamu ketika kamu bermain peran sebagai diri kamu sendiri? Perasaan saya ketika saya jadi diri saya kesal dengan dia karena pada saat saya sedang sibuk malah diganggu oleh dia. Terus perasaan kamu ketika berperan sebagai teman kamu tadi, gimana perasaannya? Kalau perasaan saya saat menjadi teman saya merasa saya tidak dihiraukan dan diajukan, padahal bagi saya itu perlu bicara dan perlu adanya sosok teman yang peduli pada saya. Nah, di situ kamu sudah bisa menyimpulkan ya kan, dimana kita satu sisi kamu sebagai sudut pandang kamu sendiri dan satu sisi lagi kamu dengan sudut pandang teman kamu. Nah, di situ kita dapat ambil pelajaran nih. Jadi dalam setiap situasi kita perlu untuk melihat dari berbagai sudut pandang, baik itu sudut pandang kamu sendiri, orang lain. Jadi kita harus bisa menyatarakan atau mengimbangi antara ego kita, emosi kita, dan situasi. Terus mungkin yang dapat saya tangkap nih ya, antara konflik kamu dengan teman kamu itu sepertinya cuma ada terjadi kesalahpahaman dan juga kurang komunikasi. Nah, jadi ketika kamu kan dengan sudut pandang kamu merasa kamu diganggu, kesal karena diganggu. Kamu lihat pada saat itu situasinya kamu sedang mengerjakan tugas, ya mungkin tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam kasus ini ya kan, dimana kamu benar dengan alasan kamu sedang sibuk dan teman kamu benar dengan alasan mungkin dia ada masalah yang benar-benar urgent, masalah keluarganya kah, atau pokoknya dia ada masalah yang perlu tanggapan cepat oleh kamu gitu kan. Jadi intinya itu perlu komunikasi dulu, dan juga kita harus belajar melihat situasi. Mungkin kamu bisa lebih menjelaskannya dengan baik-baik gitu. Aku lagi sedang mengerjakan ini, nah nanti setelah ini kita bisa bicara lagi dengan baik gitu. Mungkin tunggu beberapa menit, jadi secara baik-baik belajar untuk menahan emosi, menurunkan sedikit ego gitu. Nah, gimana, dapat dipahami? Nah, sekarang saya mau nanya nih, gimana rencana kamu ke depannya nanti tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi? Untuk sekarang sih saya belum tahu gimananya, tapi kayaknya aku mau jujur bicara sama dia, terus juga
mungkin aku minta maaf dulu ya ke dia, walaupun belum tentu aku yang salah, tapi setidaknya aku mencoba memperbaiki hubungan dengan dia. Ya, sudah bagus tuh, rencananya yang sangat bagus, inisiatif yang sangat bagus sekali. Kita mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan, ya walaupun itu tadi kata kamu, walaupun kamu belum tentu salah, tapi setidaknya kita harus memperbaiki hubungan dengan minta maaf dulu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang gimana? Apa sudah mulai terpecahkan masalahnya? Iya, sudah mulai terpecahkan. Saya sudah mulai bisa memahami bahwa kita harus bisa mengontrol ego, emosi, dan juga mencoba melihat ke sudut pandang orang lain. Oke, alhamdulillah ya, sudah mulai terpecahkan masalahnya. Kamu sudah mulai ada rencana untuk kedepannya. Nah, sebelumnya biar agak semangat lagi nih, kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, jadi ingatkan clue-nya. Clue-nya bukan apa yang saya peragakan. Nah, jadi saya clue-kan dulu ya. Ini apel. Ya, apel. Yang ini apel. Apel. Yang ini upil. Bentar. Yang ini apel. Yang ini apel. Kalau yang ini upil. Nah, jadi ingat clue-nya. Apel. Ini apel. Iya. Yang ini Apel. apel. Ini apel. Yang ini apel. Kalau yang ini upil. Nah, oke, sekarang kita misalnya ya, kayak jadi saya pakai yang tunjuk kayak gitu ya. Ini Apel. ini Upil. salah. Ingat clue-nya apa? Ini Makanya ini upil tadi. Salahnya. Kayak apa sih? ingat clue-nya. Ini apel. Yang ini apa ini? Apel. Yang ini kalau yang ini Upil. jadi terus ini Apel. yang ini Aku. salah. Nah, iki tuh jari per jari kah? Atau kedua-dua kene? Atau tiga kene? Ingat clue-nya. Saya sebut ya. Orang nanti sebutkan mau permainan data. Iya, itu Pak harus menyadari. Nah, jadi mungkin masih belum terkonstruksi ya kan ya. Nah, jadi ingat clue-nya. Clue-nya tadi apa? Ini Apel. yang ini Apel. kalau yang ini Upil. jadi clue-nya apa? Ingat clue-nya, bukan jari-jarinya. Apel, upil. Salah. Jadi ini tuh clue-nya. Jadi kan walaupun saya tunjuk ini, kamu ingat clue-nya tadi. Kalau saya sebut ini berarti apel. Kalau saya sebut ini ya apel. Kalau yang ini itu upil. Kalau yang ini itu apel. Paham nggak? Ya, belum paham. Ya, paham. Nah, sudah mulai terkonstruksi. Yes. Ya, oke. Saya mulai ya. Kalau yang ini Apel. salah. Yang Coba lagi tadi diulangi. yang ini. Ulang ya. Ini apel. Yang ini Apel. kalau yang itu kalau yang ini Upil. oke. Sudah paham? Paham? Yang ini Apel. ya mulai terkonstruksi sudah. Mulai bisa memahami. Ini Apel. Apel. Oke. Kalau yang itu kalau yang ini Upil. oke, sudah bisa memahami ya. Jadi perlu banyak konsentrasi. Nah, sekarang ada lagi nggak nih
permasalahan yang kamu hadapi? Atau ada lagi yang mau diceritakan saya? Untuk sekarang tidak ada sih Bu, cuman masalah konflik saya dan teman saya tadi aja. Mungkin saya akan mencoba bicara dulu dengan dia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kamu sudah datang ke sini ya. Sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sudah mau konseling juga. Semoga permasalahan kamu dapat selesai dengan cepat, dengan baik. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu dengan masalah saya. Astagfirullah. Nah, sebelum pulang, ini saya ada angket kepuasan, tolong diisi dulu. Sudah Bu? Nah, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dulu, terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.